Masjid, kata Menko Polhukam sebelum menjadi cawapres, tidak boleh menjadi tempat politik praktis, tetapi boleh menjadi tempat untuk memberi pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله سرا وعلانية، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas nikmat rahmat Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini, di mana pada waktu yang sama si banyak saudara-saudara kita yang salat maghribnya tidak di awal waktu dan juga tidak berjamaah. Bahkan masih ada saudara-saudara kita yang tidak salat maghrib. Alhamdulillah, Allah beri kita kefahaman, keyakinan akan keutamaan salat-salat fardu di awal waktu berbanding bukan awal waktu. Bagi kita yang laki-laki, kefahaman dan keyakinan akan keutamaan salat-salat fardu kita kerjakan di awal waktu secara berjamaah daripada kita salat sendiri-sendiri. Mudah-mudahan kefahaman dan keyakinan ini Allah pelihara pada kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita selalu menjadi ahlul masjid, orang yang mencari masjid ketika waktu salat fardu, yang banyak sekali keutamaannya di dalam hadis-hadis sahih. Di antaranya adalah hadis sahih Bukhari, ada 7 golongan yang tidak akan merasakan huru-hara mahsyar di akhirat nantinya. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah dari 7 golongan tersebut, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Para pendengar radio Baitur Rahman, RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita setelah 2 kali absen dapat bertemu kembali dalam halaqah maghrib kita. Kita masih tersisa 1 kali pembahasan, melanjutkan apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, yang mensyarah kitab Al-Muhazzab karya Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Dan yang lalu kita sudah membahas tentang adabul muta'allim, adab-adab seorang penuntut ilmu, di mana sebelumnya kita juga sudah membahas adabul muallim, adab-adab seorang guru. Yang terakhir ini adalah dibahas tentang faslun fi adabin
yashtariku fiha al-alimu wal muta'allimu. Adab-adab di mana seorang pelajar dan juga seorang guru, ya, kedua-duanya harus memiliki adab-adab berikut ini. Karena yang lalu khusus adab guru, kemudian adab murid, sekarang adab untuk kedua-duanya. Fi adabin yashtariku fiha al-alimu wal muta'allimu. Para jamaah rahimakumullah, Imam An-Nawawi menulis di dalam kitabnya, yanbaghi likulli wahidin minhuma alla yatruka wadhifatahu limaradin khafifin wa nahwihi mimma yumkinu ma'ahu al-ishtighalu wa yastashfiya bil ilm. Yang pertama, bahwa baik itu guru maupun murid tidak meninggalkan tugasnya. Berarti guru tugas mengajar, murid tugas belajar, dikarenakan sakit yang ringan atau seumpamanya. Ini artinya jangan meninggalkan kegiatan mengajar, kegiatan belajar, kalau sebab-sebabnya adalah sederhana ringan, seperti sakit khafif, sakit yang ringan, ya, wa nahwihi, dan seumpamanya. Artinya ada juga kegiatan keuzuran lain selain sakit tetapi ringan, ya, ringan. Artinya apa di sini pesannya? Bahwa untuk seorang guru dan murid hendaknya selalu melaksanakan tugasnya, kecuali kalau ada keuzuran yang berat. Sejauh tidak ada keuzuran yang berat, maka dia tidak meninggalkan tugasnya tadi. Nah, ini barangkali jamaah rahimakumullah yang juga ya kurang dipraktekkan, utamanya barangkali oleh para penuntut ilmu, sehingga pilek sedikit ya sudah kemudian tidak masuk karena sakit, meriang sedikit sudah tidak masuk karena sakit. Bahkan mohon maaf jamaah rahimakumullah, ada murid-murid yang kalau misalnya tidak masuk itu senang daripada masuk. Artinya kalau hujan ya sehingga tidak bisa jalan ke sekolah, maka ini menjadi kebahagiaan ya, karena tidak masuk kelas, karena tidak belajar. Ini tentu kebalikan apa yang disampaikan di sini. Ya, bahkan di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi apa? Wa yastashfi bil ilm. Malah sakit-sakit yang sedikit tadi obatnya justru dengan menuntut ilmu. Obatnya justru dengan belajar. Ini apabila tentunya menuntut ilmu sesuatu yang disenangi. Dan ini biasanya ya orang yang sakit ringan lalu kemudian dia melakukan sesuatu yang menyenangkan, maka ini akan membuat dia apa? Cepat sembuh.
dari sakitnya. Orang yang sakit ringan lalu sukanya adalah apa? Bersilaturahmi dengan orang, ya, maka dia akan cepat sembuh kalau bisa bersilaturahmi. Begitu juga orang mungkin dengan kesukaan tertentu. Selanjutnya disebutkan lagi oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wala yas'alu ahadan ta'annutan wa ta'jizan, fasailu ta'annutan wa ta'jizan la yastahiqu jawaban. Jadi jangan bertanya untuk mematahkan orang lain. Jangan mengajukan pertanyaan dengan tujuan supaya enggak bisa dijawab. Biar orang yang ditanya nampak kelemahannya. Jadi maksud bertanyanya bukan ingin tahu apa yang belum diketahui, bukan ingin mencari apa pendapat yang benar, tetapi ingin mengalahkan orang yang ditanya. Nah, sehingga pertanyaannya diajukan untuk melemahkan orang yang lain agar tidak bisa menjawab. Maka di sini disebutkan apa? Kalau pertanyaannya seperti itu, la yastahiqu jawaban. Ini tidak perlu dijawab. Jadi kalau kita misalnya guru, ada pertanyaan kita lihat daripada murid, bukan ingin tahu dia bertanya, tapi ingin menguji kita, sehingga nampak kita tidak bisa jawab, dan kemudian dengan itu mungkin dijadikan nanti ya alat untuk menjelek-jelekkan kita kepada orang lain. Maka soal seperti ini tidak perlu untuk direspon. Kemudian dilanjutkan lagi, wa ayya'taniya bitahsilil kutubi syira'an wa isti'aratan. Hendaknya tadi apakah guru apakah murid itu mengusahakan bisa dapat kitab, apakah dengan cara membeli atau meminjam. Wala yashtaghilu binaskhiha in hasalat bisyira'i li'anna al-istighala aham illa an yata'azzara asy-syira'u li'adami thamani. Usahakan kitab yang diperlukan itu bisa punya kitabnya, baik itu dengan membeli atau meminjam, tidak mencatat, ya. Karena mencatat ini ya tentu butuh waktu lama, ya. Kalau isi kitab semuanya dicatat itu butuh waktu yang lama. Maka lebih praktis lagi kalau itu bisa punya langsung bukunya dengan membeli atau bahkan bisa dengan meminjam tadi, ya. Kalau seandainya tidak mampu membeli, nah itu baru kemudian tadi menulis, karena nggak mampu membeli dan tidak ada yang pinjamkan. Kemudian wala yahtammu bitahsinil khatti bal bitashihi wala yartada al-isti'arah ma'a imkani tahsilihi milkan fa in ista'arahu lam yubti' bihi li'alla yafut al-intifa' bihi ala sahibihi. Dikatakan di sini bahwa kalaulah harus menulis tidak perlu sampai harus bagus sekali tulisannya, ya. Karena apa?
karena biar juga tadi bisa cepat. Selanjutnya juga disebutkan jangan meminjam kalau sekiranya mampu membelinya dan itu menjadi miliknya. Dan kalaupun tidak mampu dan memang meminjam, itu jangan lama mengembalikannya. Jangan lama mengembalikannya, agar supaya pemilik buku itu atau kitab tadi bisa juga memanfaatkannya. Nah, ini tidak lama kita tahan di kita. Wali'alla yaksala an tahsilil faidati minhu wali'alla yamtani an i'aratihi ghairahu. Dan juga kalau seandainya kita setelah meminjam kitab tadi lalu tidak lama-lama sama kita, maka kita akan percepat untuk menguasai membaca seluruh kitab itu, ya, karena kita sudah batasi bahawa saya pinjam ini seminggu. Tapi kalau kemudian kita tidak membatasi tadi, ya mungkin kita baca sikit, atau mungkin kita baca sedikit lalu enggak baca, kita tinggalkan. Nah, ini akan merugikan apa? Akan merugikan kitab itu sesungguhnya sudah bisa dipinjamkan ke pihak lain, tapi karena tertahan lama di kita, maka jadi faedahnya berkurang untuk orang lain. Maka kalau tadi tidak mampu membelinya, meminjam, maka hendaknya menyegerakan mengembalikan kitab yang dipinjam itu kepada pemiliknya, agar supaya dia cepat dalam menghabiskan membaca di kitab yang dipinjam itu, dan juga bisa dipinjamkan kepada pihak yang lainnya. Di sini disebutkan وقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة نثرا ونظما. Banyak sekali celaan terhadap orang-orang yang lambat mengembalikan kitab yang dipinjam kepada pemiliknya dari pernyataan para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in. Di antaranya adalah warawainaha fi kitab al-Khatib al-Jami' li ahkam ar-rawi was-sami' minha 'an az-Zuhri. Ya, kata Imam An-Nawawi, kita ada meriwayatkan dalam kitab ini Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Jami' li Ahkam Ar-Rawi Was-Sami', di antara pernyataan tentang kecaman terhadap orang yang melambat-lambatkan mengembalikan kitab orang yang dipinjam adalah pernyataan Imam Az-Zuhri. Ini salah seorang perawi hadis dan ulama ahli di hadis tabi'in yang pertama mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, iyyaka wa ghulul al-kutubi wa huwa habsuha an ashabiha. Ya, kamu hindari untuk tadi, ya, menahan kitab orang yang kamu pinjam lalu lama kamu balikin. Jangan buat seperti itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa anil Fudail, ini Al-Fudail ibn Iyad, salah seorang ulama yang terkenal dengan zuhud dan wara', banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan hikmah. Laisa min af'ali ahli al-wara'i wala min af'ali al-hukama'i an ya'khudha sima'a rajulin wa kitabahu fayahbisahu anhu
wa man fa'ala dhalika faqad zalama nafsah. Bukanlah dari perbuatannya orang-orang warak dan orang-orang yang bijak ketika seseorang mengambil ilmu dari seseorang sekaligus meminjamkan kitabnya, kemudian dia tahan sama dia lama, tidak dikembali-kembaliin. Wa man fa'ala dhalika faqad zalama nafsah. Yang melakukan hal tersebut, ya, meminjam kitab pada orang lain lalu lama tidak mengembalikannya, orang ini sungguh telah menzalimi dirinya, sungguh telah menzalimi dirinya. Kemudian waqala al-Khatib al-Baghdadi, ya, ulama ahli juga di hadis, mengatakan wa bisababi habsiha imtana'a ghairu wahidin min i'aratiha. Ya, karena dia tahan tadi tidak dia balikin, lalu kemudian, ya, orang lain tidak bisa pinjam kepada pemilik dari kitabnya karena belum dibalikin sama orang yang telah meminjamnya. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, disebutkan lagi, thumma ruwiya fi dhalika jumalan 'ala salaf. Kemudian diriwayatkan beberapa statement dan pernyataan dari ulama as-salaf. Wa unshida fihi asya'un kathiratun wal mukhtaru istihbabul i'arati liman la dharara alayhi fi dhalika li'annahu i'aratun 'ala al-'ilmi ma'a ma fi mutlaqil 'ariyati min al-fadl. Bahwa, ya, dianjurkan untuk memberi pinjaman kitab, tetapi kepada orang yang tadi tidak melambat-lambatkan mengembalikan kitab. Jadi sunat hukumnya memberi pinjaman kitab kepada orang yang betul-betul memang ingin belajar ilmu, dan dia tidak meminjamnya tadi baca sikit habis itu taruh enggak baca-baca lagi. Kalau di sini disebut dengan istilah la dharara alaihi fi dzalika, ya, tidak ada bahayanya, ya, kalau dipinjamkan ke orang itu. Makna bahaya bukan dihilangkan, bukan dibakar, tapi apa tadi, ya, dia pinjam kitab, baca sebentar, habis itu berhari-hari enggak dia baca, nanti dibaca lagi sedikit, berhari-hari enggak dia baca lagi. Nah, akhirnya apa tadi? Ya, kitab itu manfaatnya jadi sedikit, padahal kalau dia baca dengan cepat, dia baca dalam waktu yang tidak lama, lalu dia kembalikan, maka bisa dipinjam lagi oleh orang lain untuk dibaca, sehingga manfaatnya menjadi banyak. Maka disebutkan sunat meminjamkan kitab kepada orang lain sejauh orang itu tadi tidak menyia-nyiakan pemanfaatan kitab. Karena apa? Karena meminjamkan sesuatu, ya, di dalam Islam adalah perkara yang disunatkan, karena itu ada unsur membantu orang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, di bab muamalah namanya al-'ariyah, ya. Apalagi kalau meminjamkan itu adalah untuk ilmu, lebih lagi keutamaannya. Meminjamkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain adalah disunatkan karena membantu orang lain. Apalagi meminjam itu adalah sesuatu yang terkait dengan ilmu. Kemudian jamaah rahimakumullah,
Wa an Sufyan Ats-Tsauri, ini tabi'in besar Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu dinukilkan oleh Imam An-Nawawi pernyataannya, man bakhila bil ilmi ubtuliya bi ihda thalath. Ini kaitan juga dengan tadi meminjam buku. Kalau kita enggak mau kasih pinjam, padahal betul-betul orang itu ingin memanfaatkan, kan kita pelit juga dengan ilmu. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, man bakhila bil ilm ubtuliya bi ihda thalath. Siapa yang pelit dengan ilmu, artinya tadi tidak mau meminjamkan, padahal orang yang meminjamkan ini tidak menyia-nyiakan, maka dia akan ditimpa oleh 3 bencana. Orang yang pelit dengan ilmu, apa satu dari 3 bencana itu? Salah satunya apa? Ayyansahu, boleh jadi dia lupa ilmu yang sudah dia kuasai, dikarenakan pelit akhirnya lupa dia. Itu satu opsi. Au yamutu wala yuntafa'u bih. Opsi kedua adalah dia meninggal tapi ilmunya tidak bermanfaat, tidak dimanfaatkan oleh orang. Yang ketiga, au tazhabu kutubuhu, atau kitabnya itu hilang. Jadi orang yang pelit dengan ilmu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, akan ditimpa satu dari 3 kemungkinan daripada bencana. Pertama, kemungkinannya bisa ilmu yang dikuasai itu lupa, atau dia meninggal tapi orang-orang tidak memanfaatkan ilmu dia, atau kitab yang dia punya sudah dia tulis, dia karang, tapi kemudian hilang. Kemudian jamaah rahimakumullah, kemudian dilanjutkan di sini lagi bahwa wa qala rajulun li Abil Atahiyyah a'irni kitabak. Ada orang yang meminta pinjam kitab kepada Abul Atahiyyah. Dia katakan, a'irni kitabak, tolong pinjamkan kitab kamu kepada saya. Qala inni akrahu dzalika, saya tidak suka meminjamkan kitab kepada orang lain. Faqala, orang ini mengatakan, ama alimta annal makarima mausulatun bil makarihi fa'arahu. Ya, tidakkah kamu mengetahui ya bahwa ya kemuliaan itu terkait erat dengan hal-hal yang kita tidak suka. Artinya Anda tidak suka meminjamkan kitab kepada orang lain, ketahuilah bahwa pada hal yang Anda tidak suka, disitulah letak kemuliaan. Akhirnya Abul Atahiyyah meminjamkan kitabnya kepada orang tersebut, fa'arahu. Wa yustahabbu syukrul mu'iri li ihsanihi, disunatkan untuk berterima kasih kepada orang yang telah memberi pinjaman kitab ya, karena kebaikan dia kepada kita, memberi pinjaman kitabnya. Fahadhihi nubzatun min adabil muallimi wal muta'allimi
وهي إن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها وإنما قصدت بإيرادها أن يكون جامعا لكل ما يحتاج إليه طالب العلم وبالله التوفيق. Inilah sekilas tentang adab-adab seorang guru dan juga seorang murid. Kalaulah pembahasannya di dalam kitab ini adalah panjang, tapi sesungguhnya perkara ini ya masih ringkas yang saya bahas dibandingkan dengan apa yang dibahas oleh para ulama lain terkait dengan adab-adab seorang guru dan seorang murid. Kalaulah pembahasan di kitab ini dianggap panjang, tetapi sesungguhnya ini masih ringkas bila dibandingkan yang telah dibahas oleh para ulama lain di bab tentang adab-adab seorang guru dan juga adab-adab seorang murid. Wa innama qasadtu bi iradiha ay yakuna jami'an li kulli ma yahtaju ilaihi talibul ilmi wa billahi taufiq. Adapun maksud dan tujuan saya memaparkan ini agar supaya ini bisa menjadi bahasan yang mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh orang yang menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufiknya kepada kita semua. Inilah jamaah rahimakumullah ya beberapa poin yang sudah kita angkat dari kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab karya Al-Imam An-Nawawi, mulai dari bab adab seorang guru, selanjutnya adab-adab seorang murid, kemudian adab-adab untuk keduanya. InsyaAllah para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ke depan kita akan membahas ya apa yang ada di hadapan kita ini di bulan Februari ke depan, yaitu ada Pilpres, ada Pileg. Bagaimana Islam memberi tuntunan ya dalam menghadapi Pilpres dan Pileg ini. Ini insyaallah akan kita bahas beberapa kali pertemuan ke depan, dan ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita sampaikan tuntunan agama kepada masyarakat dalam menghadapi Pilpres dan Pileg ya. Kita tidak menyampaikan politik praktis, dan itu tidak boleh di masjid. Tapi masjid, kata Menko Polhukam sebelum menjadi cawapres, tidak boleh menjadi tempat politik praktis, tetapi boleh menjadi tempat untuk memberi pencerahan kepada umat bagaimana tuntunan agama di dalam menghadapi tadi Pilpres dan Pileg. InsyaAllah akan kita sampaikan ke depan. Kita tutup majlis kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.